Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Dikhan dengan NIM 181101050. Saya akan menjelaskan metode yang bernama analisis trilinear paper. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus yang saya ambil itu merujuk kepada paper yang berjudul Gejala Intrusi Air Laut di Daerah Pantai Kota Pekalongan. Latar belakangnya, eksploitasi air tanah yang terus berlangsung dan semakin meningkat dari waktu ke waktu diduga telah mengakibatkan terjadinya intrusi air laut pada akuifer di daerah pantai Kota Pekalongan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya sumur penduduk yang berubah menjadi payau. Pemetaan lokasi akuifer yang mengandung air payau maupun asin perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran sebaran air tanah asin, penyebab keasinan air tanah tersebut, sehingga dapat ditemukan cara pencegahan meluasnya zona intrusi air laut yang terjadi. Nah, selanjutnya, metode diagram trilinear paper. Metode yang digunakan dalam analisis kali ini bernama metode diagram trilinear paper yang sangat efektif dalam pemisahan analisis data bagi studi kritis, terutama mengenai sumber unsur penyusun terlaut dalam air tanah, perubahan sifat-sifat air yang melewati suatu wilayah tertentu, serta hubungannya dengan permasalahan-permasalahan geokimia, di mana diagram ini meliputi dua segitiga sama sisi yang terletak di bawah kanan untuk pengomplotan anion dan sebelah kiri untuk pengomplotan kation. Selanjutnya, ion yang lebih banyak terkandung dalam air laut yaitu ion Cl dan Na. Ion yang lebih banyak terkandung di air bawah tanah yaitu ion CO3 dan HCO3. Dalam menentukan penyusupan air laut dan dapat menggunakan ratio klorida bikarbonat. Nah, ini ada persamaannya yang dimana R sama dengan Cl min dibagi CO3 ditambah HCO3 plus, yang dimana Cl itu merupakan konsentrasi ion klorida, CO3 itu konsentrasi ion karbonat, dan HCO3 yang merupakan konsentrasi ion bikarbonat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui nilai R-nya, yang dimana ini ada tabel yang menunjukkan tingkatan intrusi air laut. Apabila nilai R-nya kurang dari 0,5, itu belum terjadi intrusi, yang dimana dia masih menjadi air tanah tawar. Apabila nilainya 0,5 sampai 1,3, berarti dia terjadi penyusupan air laut sedikit. Dan apabila 1,3 sampai 2,8, dia terjadi penyusupan air laut sedang. 2,8 sampai 6,6 terjadi penyusupan air laut agak tinggi. 6,6 sampai 15,5 terjadi penyusupan air laut tinggi. Dan apabila nilai R-nya mencapai 15,5 sampai 20, itu sudah menjadi air laut. Nah, hasil dan pembahasan pada paper tersebut, yang dimana setelah dilakukan survei lapangan, terdapat 94 titik sampel yang tersebar pada 29 desa, dan diperoleh sebaran air tanah asin pada akuifer bebas di pesisir Kota Pekalongan. Sedangkan sebaran air tanah asin pada sumur dalam yang diperoleh dari 54 titik sampel pada 4 kecamatan yang terdapat di pesisir Kota Pekalongan, seperti pada gambar 3. Nah, didasarkan hasil analisis aliran air tanah, dapat ditetapkan sampel air tanah untuk analisa hidrokimia sebanyak 9 titik sampel untuk air tanah dangkal dan 8 titik sampel air tanah dalam, yang dibagi sebagai aliran air tanah pada sisi barat, tengah, dan timur daerah kajian. Hasil perhitungan metode klorida bikarbonat ratio sebagaimana tercantum pada tabel 3 dan 4, terlihat bahwa intrusi air laut pada akuifer dangkal telah terjadi di pantai Sari, Kandang Panjang, dan Kauman. Sedangkan pada akuifer dalam intrusi telah terjadi di sekitar PT Bintang, Putratek, dan Pabean. Nah,
Gambar peta di yang sebelah kiri ini merupakan peta sebaran air tanah dangkal, yang dimana bagian utara tersebut sudah mengalami intrusi. Bisa kita lihat dengan warna yang lebih memudar dibandingkan warna yang agak kehitaman. Dan di sebelah kanan terdapat peta sebaran air tanah dalam yang menunjukkan ada satu titik yang merupakan sudah terintrusi air laut. Nah, ini merupakan hasil perhitungan metode klorida bikarbonat ratio. Bisa kita lihat pada tabel 3 itu ada nilai klorida bikarbonat ratio air tanah dangkal di Kota Pekalongan. Untuk yang terjadi intrusi itu dengan nilai R5 pada Pantai Sari, kemudian Kandang Panjang telah terjadi intrusi air laut walaupun sedikit. Selanjutnya ada di lokasi Kauman telah terjadi penyusuan air laut agak tinggi, dan yang terakhir pada Kandang Panjang yang dimana telah terintrusi air laut sedikit. Selanjutnya pada tabel 4 itu terdapat nilai klorida bikarbonat ratio air tanah dalam, yang dimana daerah yang telah terintrusi air laut menunjukkan daerah Bintang Putratek, walaupun itu intrusi air lautnya sedikit. Yang selanjutnya itu pada daerah Pabean juga mengalami intrusi penyusupan air laut walaupun sedikit. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis spasies hidrokimia, diketahui bahwa air tanah dangkal di Kota Pekalongan telah terintrusi air laut secara merata pada bagian tepi pantai. Sedangkan untuk akuifer dalam juga tampak mulai muncul tanda-tanda intrusi, terutama pada wilayah bagian barat dan tengah, namun belum sampai membuat air tanah menjadi asin. Sedangkan wilayah timur sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara belum tampak adanya gejala intrusi air laut. Nah, bisa kita lihat kembali pada peta sebaran air tanah dangkal, di mana daerah pesisir sudah mengalami intrusi air laut. Nah, ini daftar pustaka dari berbagai sumber yang saya ambil. Yang pertama dari Sugeng Widada pada tahun 2007 mengenai gejala intrusi air laut di daerah Pantai Pekalongan. Yang kedua ada Wijayanti dan kawan-kawan dengan judul Analisa Kuantitas dan Kualitas Air Tanah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.